Oke, thank you semuanya udah datang malam ini. Kita di bagian terakhir untuk MBA bulan ini, ya kita akan ngobrolin tentang skincare, yaitu Luminovation. Zaman sekarang yang mau kita bilang, kebanyakan zaman sekarang itu udah bukan anti-aging, tapi trennya adalah ke pro-aging. Kecantikan ini tidak lagi terkait dengan usia kita, dan dari 4 gambar di tempat wanita di gambar ini, semuanya rata-rata sudah di atas umur 50-an. Ii baru join. Dulu ingat nggak nonton, Oma selalu nonton Dejanggem lagi makan. Ya, Ini nih, ini artisnya nih. Lejanggem. Oh Iya, ini, ini artisnya. Dejanggem tuh Oma selalu suka nonton dulu kan tentang Korean drama. Aku aja nggak tahu ini artisnya sampai mungkin beberapa minggu lalu baru ada yang ngasih tahu. Jadi dia udah umur 50-an lebih tapi kelihatannya masih masih muda. Kebanyakan orang, kalau kita tanya apa yang dipertimbangkan saat memilih produk kecantikan, kebanyakan orang selalu bilang tentang fungsi. Fungsi itu nomor satu dan masuk akal. Biasanya mereka akan beli tentang mencari produk kecantikan, misalnya obat jerawat khusus fungsinya untuk biar nggak jerawatan. Setelah itu mungkin baru harga, pengalaman diskon dan lain-lain. Tapi mau kita bilang untuk skincare itu bahan-bahan atau ingredients itu lebih penting daripada mereknya. Dan kalau ini penasaran, kita ada aplikasi namanya Huahe. Em, yang jadi pertanyaan kan kenapa bahan-bahan itu penting? Nah, bahan-bahan ini kan yang akan membantu mempekerjakan kulit kita kan. Dan yang jadi pertanyaan, zaman sekarang kan banyak banget bahan. Orang kebanyakan tuh selalu bingung. Ini bahan yang aman apa, yang nggak aman apa, yang bagus apa, yang kurang bagus apa. Dan orang itu kebanyakan kurang tahu apa yang aman, apa yang enggak, apa yang jangan dipakai sama sekali. Dan aplikasi ini walaupun memang bahasa Korea, semuanya Korea, kalau mau kita bisa cekin. Di dalamnya itu ada list 20 bahan kimia yang kalau tertulis ada gambarnya 20 bahan kimia itu jangan dipakai sama sekali karena berbahaya. Kalau ada yang mau penasaran, coba sendiri sebenarnya pakai bahasa Inggris bisa. Kita bisa kirimin link aplikasinya. Nah, yang mau kita bilang di sini untuk ngomongin skincare, ada dua cara. Yang pertama adalah menghilangkan racun yang terdapat dalam kulit. Setelah itu memberikan nutrisi yang cukup agar kulit kita menjadi jauh lebih sehat. Kulit itu menderita dari zat berbahaya dari banyak hal. Kosmetik, produk mandi, produk kecantikan. Contoh paraben atau pengawet di sampo. Di moisturizer, di krim, di lipstick, lotion, dan lain-lain. Orang-orang kebanyakan dapat kulit menderita itu dari zat berbahaya dari mana aja selain dari kosmetik dan produk mandi, dapat juga dari zat aditif atau uh, bahan-bahan kimia tambahan. Makanan olahan juga biasanya banyak yang memiliki bahan kimianya. Kalau yang biasa mengkonsumsi steroid, antibiotik, antihistamin, tentu juga terdapat bahan kimia yang kita em, terpapar. Dan selain itu juga ada polusi lingkungan dan juga hormon di sekitar lingkungan kita itu mempengaruhi banyak tentang kesehatan kulit kita. Nah, kalau kulit itu seberapa cepat penyerapan kulit? Kalau anggapkan kulit kita, kalau kita lihat area dengan kulit yang lebih tebal itu memberikan pertahanan yang lebih baik terhadap racun dibandingkan area yang lebih tipis. Kalau lebih tipis, lebih gampang masuk ke dalam darah. Contoh kalau kita ambil forearm atau tang lengan kita itu menjadi basisnya, nomor dasarnya, em, area-area yang kulitnya lebih tipis seperti di rahang, di punggung, kalau kita misalnya kasih lotion atau mungkin minyak pijet gitu di punggung, itu rasanya akan lebih rileks jauh lebih cepat karena bahan-bahannya akan diserap jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita misalnya taruh di lebih tebal di telapak tangan atau di telapak kaki. Nah, yang mau kita bilang di sini, konsumsi langsung eh, racun atau apapun itu melalui selaput lendir, jadi dalam mulut, dalam anus, dan lain-lain, itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Dan kita akan jelaskan lebih lanjut. Em,
Ya mau kita bilang kalau ada satu hal yang bisa diambil dari hari ini dan dicek, coba tolong cek produk yang kita gunakan, produk mandi, produk kecantikan, apapun itu. Coba cek jangan ada parabennya. Karena paraben ini sangat-sangat berbahaya. 99% orang yang memiliki kanker payudara itu selalu memiliki eh, ciri-ciri di dalamnya itu selalu ada paraben. Paraben adalah pengawet. Tapi zaman sekarang, em, company atau perusahaan-perusahaan kecantikan ini, produk kecantikan juga tahu bahwa, atau industri kecantikan ini sudah tahu bahwa orang sudah mulai menghindarkan produk-produk yang memiliki paraben. Jadi mereka ganti namanya. Nah, makanya kita bilang ada aplikasi Huawei tadi, kalau bisa tolong di-download dan dicek apakah yang biasa kita gunakan keluar di sana dan apakah itu berbahaya atau enggak. Bahkan kita bisa cek bahan bahan kimianya itu sendiri di aplikasi Huawei tersebut. Nah, ini yang mau kita bilang kenapa kalau racun yang terdapat di selaput lendir itu jauh lebih berbahaya. Karena kalau kita makan racunnya, 90% itu kalau dimakan bisa dikeluarkan oleh tubuh. Kalau masuknya dari mulut dan sistem pencernaan. Karena kita ada organ-organ yang bertanggung jawab untuk mendetoks, yaitu liver, salah satunya adalah liver. Sedangkan kalau dari transdermal atau dari kulit, dari selaput lendir, itu berbahaya karena begitu terpapar langsung diserap dan di bawah kulit itu darah, jadi akan kesebar ke seluruh tubuh dan tidak ada filter atau organ yang bertanggung jawab untuk em, menyaring racun-racun tersebut. Selain itu, tahukah Anda, kita ada 88.000 kimia di dunia dan hanya 2.000 kimia yang sudah dites keamanannya. Kalau kita wanita memakai rata-rata 12 produk kecantikan, berarti menambah kurang lebih 165 kimia di tubuh kita. Itu untuk wanita. Untuk pria sendiri, kalau kita biasanya pakai produk mandi biasa aja, itu sudah menambah 85 jenis kimia di tubuh kita. Dan yang lebih mencengangkan lagi, mengagetkan lagi, tali pusar bayi yang baru lahir itu kalau kita teliti dalamnya memiliki rata-rata sekitar 200 kimia pada waktu kelahiran. Ada dokter bidan di Korea yang memberikan eh, memberikan report waktu itu. Dia bilang bahwa kalau dokter bidan, kalau wanita baru melahirkan zaman dulu biasanya baunya itu sedikit keamisan. Tapi zaman sekarang kalau mereka melahirkan bayi yang baru keluar dari janinnya itu justru baunya wangi. Wanginya seperti parfum. Jadi apapun yang dipakai zaman sekarang, parfum dan kimia dan pewangi dan lain-lain itu, apalagi lagi hamil bisa masuk dan tembus ke bahan kimianya tembus ke janin. Kenapa kita menekankan bahan kimia, bahan kimia, bahan kimia? Karena tubuh kita itu selalu diserang oleh polusi dan tubuh kita itu juga ada limitnya untuk memiliki toxic body load. Ini contohnya aja untuk wanita. Kalau seberapa banyak kimia yang sebenarnya kita terpapar. Dari sampo, dari hairspray, kalau yang ada makeup, parfum, pasti banyak yang pakai parfum di sini nggak mungkin nggak. Deodoran, lipstick dan lain-lain. Dan kalau kita lihat ini sebagai dalam gaya hidup kita sehari-hari, kita bisa lihat seberapa banyak kita sebenarnya terpapar oleh bahan kimia yang belum tentu sehat untuk tubuh kita. Selain itu juga polusi hormon yang kita bilang tadi. Hormon lingkungan kita itu mempengaruhi kesehatan kulit kita. Contohnya dari polusi hormon. Kenapa kita bilang seperti ini? Dari polusi udara, dari plastik, mikroplastik, dari bahan-bahan kimia dan lain-lain. Ini adalah data sebenarnya waktu yang lumayan lama di tahun 2010 dari Korea. Peningkatan puber pada sebelum waktunya di Korea meningkat 27 kali dalam 7 tahun untuk wanita. Bahkan untuk pria pun eh, dari hanya satu anak di tahun 2004 yang memiliki puber sebelum pada waktunya di 2010 meningkat 7 kali lipat. Dan kalau kita
teliti lebih lagi jumlah sel sperma di pria yang 40 tahun itu justru lebih banyak daripada pria yang jauh lebih muda. Dan di sini mengeluarkan pertanyaan kenapa seperti ini? Karena yang zaman sekarang terlalu banyak racun ada di dunia ini. Itu kita ngomongin tentang racun. Tentunya kalau kita bisa hilangkan sebanyak mungkin itu jauh lebih bagus. Setelah itu setelah menghilangkan racunnya kita mau memberikan nutrisi yang cukup. Kita tahu em, kulit kita adalah organ terbesar di tubuh kita dan kalau kita sudah ngomongin tubuh, ada organ, tentunya kita akan berbicara tentang sel. Kita mau membangun kulit yang sehat dengan memberikan nutrisi yang seimbang terhadap sel. Oh, sorry. Nah, sel kita ini, sel di tubuh kita ini, ini adalah gambar di sel tubuh kita. Kalau ada yang belum tahu, ini kalau di mikroskop ini sel tubuh kita. Di atasnya ini ada yang bergerak-gerak. Nah, yang bergerak-gerak itu itulah yang kita bilang reseptor sel atau rambut sel. Kalau di zoom lagi pakai mikroskop, rambut sel ini terdiri dari 8 karbohidrat. Contohnya glukos, galaktos, manos, fukos, xylos, N-asetilglukosamin, N-asetilgalaktosamin, dan N-asetilneuraminik acid. Nah, di sini kebanyakan banyak orang yang tahu glukos dan mungkin sisanya nggak terlalu banyak yang tahu. Glukos itu adalah gula pasir, gula putih yang kalau biasa minum. Kalau orang Indonesia pasti pernah minum es teh manis lah ya. Nah, itu kan manisnya dari glukos. Bahkan kita makan nasi, makan roti, makan bakmi, makan apapun itu kalau diproses akan menjadi glukos. Orang selalu bilang, "Oh, kalau gitu bahaya dong. Kenapa ini pakai karbohidrat?" Sebenarnya nggak juga karena balik lagi yang seperti kita bilang tadi, nutrisi tubuh kita itu membutuhkan nutrisi yang seimbang. Jadi yang kebanyakan bermasalah itu adalah yang mengambil glukos kebanyakan atau gula kebanyakan. Bagaimana dengan karbohidrat yang lain? Galaktos itu adalah karbohidrat yang ada di produk susu. Jadi seperti yogurt, susu, keju, dan lain-lain. Dan galaktos ini, glukos dan galaktos ini dua-duanya ada di pola makan kita sehari-hari. Sedangkan sisanya, 6 sisanya, manus, fucoxylose, dan lain-lain, ini datang dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di dunia ini, tapi nggak jarang ada di pola makan kita. Contoh, manus dari lidah buaya, fukos dari misalnya dari jamur atau dari ganggang laut. Kita kan nggak sering makan manus setiap hari atau makan lidah buaya setiap hari. Dan kita tahu ini dari mana? Kita tahu ini dari penelitian di tahun 1995 di Nature Journal dan mereka melihat apa itu rambut-rambut di atas sel tersebut dan apa guna mereka dan apa fungsi mereka. Kita bisa melihat di sini kalau mereka nempel ke rambut sel tersebut terjadi rekognisi, kita bisa melihat apa yang nempel di rambut sel itu. Apakah hormon, bakteri, virus, racun, mungkin vitamin, mineral, nutrisi, atau bisa memanggil sel lainnya. Struktur kulit. Zaman sekarang banyak orang atau banyak produk-produk di pasaran itu selalu ngomong tentang hyaluronic acid, hyaluronic acid. Sedangkan yang mau kita fokus di sini adalah fibroblast. Fibroblast adalah glycans tersebut atau reseptor sel atau rambut sel, glycans namanya banyak, dan fungsi glycans dalam regenerasi kulit itu ada banyak juga. Jadi mau kita bilang di sini kita justru lebih fokus ke fibroblast yang kelihatannya kayak bantal biru di gambar ini. Gunanya apa aja? Gunanya adalah untuk mendeteksi bakteri, mengurangi peradangan kulit, menyembuhkan luka, memaksimalkan penyembuhan diri kita dari kulit, dan juga memberikan fungsi antioksidan. Dan yang mau kita bilang, semua produk Manatek atau Luminovation ini adalah memiliki formula yang aman. Dia memiliki formula yang aman untuk kulit yang sangat sensitif. Contohnya Bella, dulu kulitnya sangat sensitif, bahkan masih sensitif sekarang, tapi tetap aman, tidak ada reaksi untuk menggunakan produk Luminovation ini.
Datangnya dari mana? Tentu datangnya dari bahan-bahan alami, nggak ada kimianya, sudah dites untuk dermatologi, dan juga bebas dari 20 bahan-bahan kimia yang berbahaya. Oke, di bagian pertama yang mau kita bilang adalah deep cleanser atau sabun cuci muka. Di sini banyak kan yang pakai yang cuci muka setiap hari. Ya, lihat ada yang ganggu-ganggu. Oke. Yang pertama kali kita bilang di sabun cuci muka ini adalah sabun cuci muka yang memberikan kelembapan tinggi. Biasanya sabun cuci muka biasa itu hanya membersihkan, jarang yang memberikan kelembapan. Kita bisa memberikan kelembapan sabun cuci muka kita karena ada fitoglikonya. Eh, Fitoglikonya itu dari mana? Itu adalah nutrisi dari ekstrak pohon atau ekstrak daun-daun alami. Contohnya di sini itu ada dari 4 jenis pohon. Satu dari xilitol, satu dari pohon beri omija atau pohon beri em, tradisional di Korea Selatan. eh, Nutrisi dari ekstrak rumput laut dan tentunya nutrisi dari ekstrak lidah buaya karena ini memberikan glycans-nya. Selain itu, terdapat juga pembersih yang bahan utamanya bubuk biji anggur di deep cleanser ini. Dia pembersih yang secara lembut mengelupas jadi seperti scrubbing dan membersihkan kotoran untuk tekstur kulit yang halus dan memberikan kembali kelembapan. Kenapa kita pakai bubuk biji anggur? Karena ini adalah bahan alami untuk mengepil atau mengeksfoliasi kulit dengan tekstur kulit yang halus dan lembut. Jadi nggak harus dikopek gitu loh untuk eksfoliasinya. Dan bubuk biji anggur ini adalah bahan anionik atau bahan mineral yang efeknya menghilangkan kotoran permukaan kulit. Ini masker. Di sini ada yang sering pakai masker kertas atau masker muka sehari-hari. Ada beberapa ya. Nah, kalau di Korea gitu kan ada yang ngetren tuh pakai masker kertas, masker air dan lain-lain. Kita bisa juga pakai masker di sini dengan pakai sabun cuci mukanya dengan cara masker osmoterapi, yaitu pakai sabun cuci muka dan pakai air aja. Kita cuma harus bilas sikat dan memastikan masuk sedikit aja mungkin sekitar segini kalau kelihatan setengah ruas jari lah kurang lebih nggak nyampe. Em, dan digosok ke dalam mangkok untuk satu orang biar berbusa. Kalau ada aroma oil silakan. Kalau nggak apa-apa dan pakai busanya di diratakan di muka. Habis itu ditungguin sekitar 5 menit. Setelah 5 menit dengan basuh pakai air. Jadi dengan pakai masker ini karena sabun cuci mukanya ada fungsi memberikan kelembapan, em, sabun cuci mukanya juga bisa digunakan seperti em, masker. Oke, setelah sabun cuci muka ada 2 set yang ada di Luminovation ini. Yang pertama adalah daily care. Daily care ini yang selalu kita bilang untuk gunakan sehari-hari, digunakan penggunaan sehari-hari. Ada juga special care, tambahan dari daily care yang biasanya kita gunakan setiap minggu. Nah, kalau ngomongin tentang daily care dan special care, kita mau ngomongin juga tentang tren-tren zaman sekarang di skincare. Yang pertama adalah microbiome untuk membantu lapisan pelindung kulit atau penghalang kulit dan juga kekebalan kulit kita. Ada yang tahu nggak di sini microbiome itu apa? Ada yang bisa nebak? Nggak tahu, itu nggak banyak yang tahu ya. Oke, microbiome itu adalah lingkungan bakteri baik atau bakteri buruk di kulit kita. Kita biasanya dengerin tentang probiotik, bakteri baik dan bakteri buruk itu di sistem pencernaan. Contohnya di usus kecil atau di usus besar. Dan ternyata setelah ada penelitian lebih lanjut, bakteri baik dan bakteri buruk ini ada di seluruh tubuh kita dan namanya microbiome. Contohnya, probiotik atau bakteri baik itu justru melindungi kulit dari bakteri jahat.
Dan kalau kulit yang sehat itu memiliki rasio yang seimbang antara bakteri baik dan bakteri buruk. 80% bakteri baik, 20% bakteri buruk. Dan dengan lingkungan probiotik atau mikrobiom ini yang baik, dia mendukung kesehatan kulit. Jadi contohnya kalau kita menderita masalah kulit yang gampang jerawatan, sensitif, alergi, mudah bengkak, gatal, kering, dan banyak bintik-bintik, itu kebanyakan rasio dari bakteri baik dan bakteri buruknya itu kebalik. Harusnya 80 baik, 20 buruk, ini malah 80 buruk, 20 baik. Dan kalau kita memiliki lingkungan mikrobiom yang sehat, gunanya adalah kita memiliki pelindung kulit yang kuat, pelembapan jauh lebih baik, keseimbangan asam lebih lebih seimbang, berubah menjadi sedikit asam, menyesuaikan kadar minyak di kulit dan meningkatkan anti jerawat dan anti peradangan. Manatek mengembangkan produk yang ada 6 probiotiknya dari 2 jenis bifida, bakteri bifida, Lactobacillus, Lactococcus, yeast ferment filtrate, dan coconut flower sap. Kenapa seperti ini? Untuk memberikan ekosistem kulit yang sehat, mikrobiom yang komprehensif, memperkuat penghalang kulit, dan memberikan nutrisi ke lapisan kulit paling dalam. Yang mau kutanya di sini, ada yang pernah melihat atau pernah pakai dari 4 merek di sini? Atau contoh-contoh di sini? Ya, enggak. Enggak ada ya. Have you used this before? Anyone of you? Yes, yes. Ya, Bella pernah nyoba. Which one? I've actually tried the first three. The Fast 3. Oh, Estee Lauder, Lancome, YSL. Yes. Sini juga pakai Lancome katanya. Oke, kenapa kita taruh di sini? Di sini juga Lancome adalah salah satu yang memiliki bakteri atau mikrobiom probiotik di sini. Dan tapi mau kita bilang produk kita ada 6. Ada 6 jenis probiotik dan satu pun tidak ada yang memiliki 6 jenis di sini. Memiliki lebih dari 6 bakteri. Contohnya ya di sini. Prebiotik, postbiotik, ada prebiotik plus postbiotik. Perbedaannya di sini. Kayak Estee Lauder itu cuma ada 1. Sebenarnya Lancome ada lumayan banyak, tapi hanya ada 5. Bukan 6. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Dan glycansnya mannose dan alpha-glucan dan lain-lain. Prebiotik plus postbiotik tentunya lebih baik. Kalau ada yang bingung postbiotik itu apa, itu adalah kasarnya pelindung untuk bakteri baiknya dan juga bahan makanan untuk bakteri baiknya. Kalau gambar seperti ini, kenapa kita taruh lamer, ada fermentasi bio dan SK2, ini adalah em, contoh-contoh merek lain yang memiliki bakteri baik, uh, mikrobiomnya sebelum uh, macam-macam seperti ini. Ada yang pernah pakai SK2 di sini sebelumnya? Putu ngangguk-ngangguk ya pernah ya? Pernah dulu. Nggak cocok. Dulu tapi nggak cocok. Oke. Em, di sini yang seperti kita bilang tetap ada bakteri baiknya. Di sini ada probiotiknya. Oke, tren kedua yaitu tentang peptida. Apa itu peptida? Gunanya adalah meningkatkan elastisitas kulit dan perbaikan kerut. Kalau yang kerutan. Yang zaman sekarang itu adalah tren zaman sekarang itu untuk peptida adalah ampul. Dalam beberapa tahun terakhir, operasi plastik yang mikro, yang kecil, contohnya filler dengan water injection itu sangat-sangat ngetren, sangat-sangat populer. Dan beberapa konsumen itu tetap sebenarnya nggak banyak yang berani karena harus nyuntikin obat langsung dan ada metode pembedahan walaupun kecil. Nggak banyak konsumen yang mau. Karena itu banyak produk-produk atau merek-merek brand-brand zaman sekarang itu mengeluarkan namanya produk ampul. Ampul seperti ini. Dia adalah esensi yang sangat-sangat kental dan pekat dan mengandung hyaluronic acid dan kolagen dan merupakan produk medis yang lebih mudah diterima oleh konsumen yang misalnya takut pakai suntikan atau pakai filler. Produk ampul ini juga memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin milih-milih terhadap produk perawatan kulit, tapi ampul itu mahal. Jadi digunakan hanya di
perawatan khusus di tempat facial yang khusus, salon kecantikan kulit, dan juga rumah sakit kulit. Jadi walaupun mahal tapi tetap menjadi populer dan kelompok usia yang menggunakan ampul itu juga mulai beragam. Contohnya ini mungkin contoh-contoh dari Korea ya, tapi Bella dulu pernah pakai CNP, you CNP before, right? Yes, yes. CNP itu sangat-sangat besar di Korea, seperti kalau di Indonesia itu seperti Dermalogica lah kasarnya. Nah, yang mau kita bilang di sini ada peptide. Peptide itu peptida yang seperti kita bilang tadi. Peptide itu adalah salah satu bahan yang cara kerjanya itu agar langsung menembus dan bahan-bahan utamanya itu sudah dibuat sedemikian rupa agar mudah diserap oleh kulit kita. Dan gunanya apa? Guna dari peptide ini adalah menstimulasi fibroblast sebagai daya kuat untuk sintesis kolagen. Jadi kolagen yang ada di kulit kita itu diubah untuk memberikan elastisitas dan juga menambah produksi kolagen. Bekerja dengan neuromuskular wajah untuk melembutkan kulit dan mengurangi kerutan, berpartisipasi untuk membuat elastin, menjaga elastisitas jaringan kulit kita, dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, memulihkan jaringan kulit dengan mempromosikan aktivasi sel kekebalan dan sel induk epidermis, sel induk di kulit kita. Jarang ada produk kecantikan yang memakai peptide. Biasanya kalau udah pakai peptide, satu bahan peptide itu udah mahal sekali sebenarnya, satu bahan peptida. Sedangkan untuk Manatek Luminovation kita pakai lumayan banyak. Tren ketiga yaitu teknologi pengiriman. Bagaimana kulit kita menyerap bahan-bahan utama dari produk tersebut. Di sini ada yang sering facial atau pernah facial. Untuk biasanya pasti kalau lagi facial gitu banyak macam-macam ini kan metode-metode agar bahan-bahan produk-produk kecantikan ini untuk diserap oleh kulit kita. Bisa dari masker kertas, masker tanah liat, ada yang pakai alat khusus kadang-kadang, ada yang pakai bahan kimia. Nah, ada juga mungkin seperti Shani bilang pernah tapi malah merah-merah. Berarti kurang cocok atau kulitnya mungkin sangat sensitif. Bisa banyak hal. Nah, balik lagi yang kita bilang, coba cari yang aman digunakan tentunya dan juga bahannya kalau bisa yang alami. Cuman yang hari ini kita bilang, yang mau kita omongin adalah teknologi khusus namanya liposom. Ada yang pernah dengar liposom di sini? No? Oke. Liposom. Apa itu liposom? Liposom itu adalah teknologi yang digunakan dia seperti bola dan dia ada lapisan luarnya. Lapisan luar ini dibentuk sedemikian rupa agar sama persis dengan eh, lapisan pelindung kulit. Bentuknya sama persis dengan lapisan pelindung kulit dan biasanya lapisan pelindung kulit itu adalah satu lapisan lemak atau lapisan tipis. Dan cara kerjanya adalah bahan-bahan utamanya itu ada di tengah-tengah dari bola tersebut. Begitu bahan liposom ini bersentuhan dengan kulit kita dan lapisan pelindung kulit kita, dia akan otomatis menyebar menjadi rata dan dan mendorong bahan-bahan utama dari kosmetik atau luminovation ini untuk ke bawah tembus ke lapisan kulit paling dalam. Kenapa seperti ini dan kenapa Manatek menggunakan liposom? Karena penyerapan produk perawatan kulit lainnya itu belum tentu bagus. Kalau molekul dari bahan-bahan utama itu lebih besar daripada pori-pori, tentunya tidak bisa diserap. Dan kalau nggak bisa diserap, malah berbahaya karena akan ada di permukaan kulit, malah gampang bikin iritasi. Sedangkan dengan teknologi penyerapan liposom, molekulnya biasanya jauh lebih kecil dan mudah diserap, jadi gampang untuk masuk ke lapisan kulit paling dalam. Nah, itu sainsnya atau pengertiannya. Yang mau kita ngomongin di sini, ini sudah masuk ke produk daily care. Yang pertama adalah kita ngomongin essential toner.
Toner ini dari Luminovation itu memiliki bahan-bahan yang dikombinasikan dengan ceramide dan fosfolipid, menghadirkan kilau merah muda yang indah dan juga memberikan nutrisi yang bebas kekentalan. Jadi banyak zaman sekarang atau produk-produk di pasaran kalau pakai tonernya rasanya berat. Rasanya tuh kental. Dan kalau kental itu susah. Nah, sedangkan kalau toner dari Luminovation ini rasanya enggak kental, tapi tetap segar dan memberikan eh, fungsi anti kerut dan mencerahkan. Dia meratakan tekstur kulit dengan bahan peelingnya ringan. Biasanya peeling itu harus kasar sekali, ini sangat-sangat ringan, mengelola kulit lembab jadi memberikan pelembapan kulit juga dan memberikan kompatibilitas kulitnya tinggi. Jadi untuk orang yang mungkin sangat sensitif pasti masih bisa. Bahan-bahan seramidnya ini membantu lapisan pelindung kulit dan juga membuat lapisan tambahan untuk pelindung kulit dengan yang kuat. Dan juga ada vitamin B12-nya. Ini toner. Setelah itu lotion. Pasti banyak yang nanyain lotion. Lotion ini yang kalau yang di advice lah kasarnya untuk pria bukan untuk wanita. Ya untuk wanita tentu bisa dipakai tapi rata-rata kalau pria kan cowok itu males pakai skincare. Jadi maunya selalu yang gampang. Kalau mau pakai 3 step aja kadang-kadang kebanyakan. Nah, inilah mungkin ini adalah salah satu produk yang bisa digunakan karena ini all in one lotion yang memberikan nutrisi yang diperlukan oleh kulit kita yang diperkaya oleh bahan-bahan natural tapi di saat bersamaan juga pelembab. Dia lotion dan moisturizer yang jadi satu. Karena itu dia memberikan eh, kulit kita full shining, bercahaya dengan pancaran alami dan juga lembut, teksturnya halus di kulit kita. Dia jenis essence lotion ini itu perawatan all in one. Jadi hanya perlu satu dari lotion, dari kelembapan dan juga memberikan nutrisi yang diperlukan oleh kulit kita. Kelembapan di dalam kulit dan di saat bersamaan memberikan tekstur kulit yang bercahaya karena banyak bahan pelembab yang di dalamnya lotion ini sangat-sangat banyak memberikan hidrasi yang besar dalam kulit. Kulit lebih sehat dan cerah dengan tambahan kompleks permata yang beda. Jadi di dalamnya ini tuh ada 6 kandungan kompleks permata dari berlian, mutiara, kecubung, ruby, white sapphire, dan topaz. Kecubung itu ametis kalau nggak salah. Dan karena ada ini terlihat lebih bercahaya dan juga memberikan uh, merawat kulit kita agar lebih sehat. Care cream, Youth Intensive Care Cream. Ini adalah krim mungkin gabungan dari krim mata dan krim kulit. Dia sekali pakai ini memberikan efek kelembapan yang tahan lama, tapi di saat bersamaan ini adalah krim perbaikan yang konsentrasinya tinggi untuk memperbaiki kerut dan juga menjaga elastisitas kulit. Penyerapan kulit ini diperkuat dengan krim ini karena formula kelembapannya itu biasanya sangat-sangat cocok dengan segala jenis kulit. Formulanya itu sudah dioptimalkan agar meningkatkan daya kepatuhan kulit. Tapi rasanya itu ringan, nggak padat. Biasanya banyak produk di pasaran yang krim yang bagus, tetap bagus tentunya, tapi mungkin rasanya sangat berat di kulit. Selain itu, di sini yang kita bilang tadi, bahannya adalah peptida, jadi sangat mudah diserap oleh kulit. Dan juga menghidupkan kepercayaan diri kulit. Yang kita bilang tadi, kalau ada satu produk dengan bahan peptida, satu aja bahan peptidanya, harganya biasanya bisa mahal sekali karena memang teknologi peptide ini sangat mahal. Sedangkan di dalam Youth Intensive Care Cream ini ada 9 bahan peptida khusus untuk memberikan solusi beragam masalah kulit yang disebabkan oleh penuaan kulit atau kerusakan kulit. Formula dengan kelembapan tinggi dan konsentrasi tinggi untuk menawarkan efek hidrasi sepanjang hari untuk kulit kita. Jadi lebih lembab, selain lebih lembab, tahan lama lembabnya. Itu adalah daily care. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang special care. Ini bentuk special care-nya. Ada 3 hal di special care ini. Yang pertama adalah pil, yang kedua adalah kolagen, dan yang ketiga adalah ampul.
Ampul di dalam ampul ini itu biasanya ada kolagennya dan di saat bersamaan ada mikrobiomnya. Sama seperti kolagen kapsul ini. Di dalamnya pun masih ada bakteri baik dan bakteri buruk. Cara pakainya gampang. Kita pertama pakai pil ini dulu. Setelah cuci muka, kita pakai pilnya. Tunggu 1-2 menit, pilnya sangat-sangat ringan, nggak perlu yang sampai di kompak gitu. Tinggal basuh pakai air. Setelah itu buka satu dari kapsul ini dan bentuknya seperti kapas dan tinggal diteteskan glycobiome ampul ini. Mungkin sekitar 2, ada pipetnya juga di sini. Bahan-bahannya apa aja? Kalau dari mana teks semua bahannya itu alami dan sudah dites. Tidak ada bahan kimia di dalamnya. Dia tentunya ada glycans yang seperti kita bilang tadi, 8 karbohidrat yang sangat-sangat berguna untuk rambut sel kita. Dan juga ada Manos tentunya yang sudah menang Good Price Award in Efficacy. Efficacy itu artinya penggunaan. Sudah menang Gold Prize Award dalam keberhasilan atau kesuksesan penggunaan dari In-Cosmetics Korea 2019. Kenapa award ini sangat-sangat penting? Karena industri skincare di dunia, Korea itu nomor satu di dunia. Jadi apapun yang bisa menang di industri nomor satu, di industri yang sangat-sangat kompetitif, itu sangat-sangat bagus. Selain dari itu juga masih ada hal-hal lain yang seperti kita bilang tadi, tentunya ada glycans-nya, mana glyco yang terbuat dari bahan alami, dan tentunya ada 6 probiotik microbiome yang seperti kita bilang sebelumnya. Nah, kalau yang nanya ini beneran bisa digunakan apa enggak? Tentunya sudah ada tesnya di clinically proven, jadi dites ke orang juga, dan ini adalah perubahan-perubahannya. Menghilangkan kerut 95%, moisture atau kelembapan 100%, elastisitas 100%, lifting 100% perubahan, density seberapa padat dan seberapa kuat lapisan pelindungnya meningkat 95%. Restorasi dari elastisitas kulit 95%, recovery dari hilangnya kelembapan sekitar 100%, glow, shining, banyak yang sekarang mau glow, mau shining kulitnya, bercahaya 100%, dan juga kelembapan kulitnya tahan sekitar lebih dari 3 hari, itu juga ada 100%. Tapi nggak berhenti di situ aja, masih ada clinical test lainnya untuk menghilangkan kerut. Ini gambar 3D em, dan kelihatan di sini ini 2 orang ya. Yang pertama adalah orang A yang di atas dan orang B yang di bawah. Ini di gambar yang sebelah kiri mereka melihat seberapa banyak kerutan di mata. Dan terlihat dari sebelum memakai Luminovation, sudah memakai Luminovation selama 2 minggu dan selama sebulan, kita bisa melihat perubahan penipisan di jumlah kerutan. Sama dengan orang B, kita bisa lihat di atas mata sini kerutannya semakin menghilang dari tidak memakai Luminovation, 2 minggu setelah memakai Luminovation, dan sebulan. Yang di sebelah kanan adalah skin density. Kalau terlalu gelap, density-nya berarti semakin menurun. Kalau lebih hijau terang, berarti density-nya semakin naik. Kita bisa melihat dari orang A ini, setelah 4 minggu, hijaunya jauh lebih banyak. Lapisan pelindung kulitnya dan nutrisi di dalam kulitnya jauh lebih baik. Sama seperti orang B, dari yang sangat gelap sebelumnya, setelah memakai Luminovation, 4 minggu atau sebulan setelahnya, kita melihat skin density-nya jauh lebih menambah. Selain itu, ini juga yang ada di Australia, ada produk namanya Emprizone. Dia manfaatnya adalah vitamin A dan E, ada ambrotos kompleks, yaitu bahan-bahan yang memiliki 8 karbohidrat tersebut, menghilangkan kemerahan yang disebabkan oleh iritasi, meningkatkan kekebalan kulit, melembabkan kulit, meratakan warna kulit, mengencangkan kulit dan meningkatkan elastisitas kulit, melembabkan kulit kering dan gatal, kandungan pH yang seimbang, dan yang penting, paling penting, bebas dari pengharum. Direkomendasikan oleh dermatologi, tidak digunakan di tes ke binatang, gluten free, dan lain-lain.
Oh, sorry. Kenapa kita memberikan seperti ini? Emprizon itu dalamnya kasarnya adalah gel lidah buaya yang kaya akan vitamin dan kaya akan nutrisi. Bisa digunakan di seluruh tubuh. Walaupun tulisannya ini adalah body gitu ya, tapi tetap bisa digunakan di muka. Contohnya, kalau buat pria mungkin habis cukuran bisa pakai Emprizon. Kalau digigit nyamuk bisa pakai Emprizon. Aku biasanya pakai kalau misalnya lagi ada kebakar misalnya dari sunburn atau dari apapun itu, kalau rasanya sedikit kering kulitnya, kita bisa pakai Emprison ini juga. Ini adalah contoh-contoh dari customer-customer kita yang udah mulai memakai Luminovation. Ini dulu teman kantornya Bella, dia juga selain ada masalah di muka, dia juga ada masalah di autoimun. Jadi kelihatan di atas, di mukanya ini, di matanya ini semakin merah. Dan setelah sebulan jauh kelihatan jauh lebih mending dibandingkan sebelumnya. Ini di Korea kita membantu anak yang anak kecil yang memiliki eczema. Parah sekali ekzemanya sampai nggak bisa pakai baju sebenarnya, kalau pakai baju gatel. Dan hidupnya juga mau belajar susah karena gatel, nggak punya teman karena nggak banyak orang yang melihat yang dia juga nggak bisa konsen karena selalu gatel. Dan dia melakukan clean dan maintenance selama 4 bulan dan juga memakai Emprizon untuk mengatasi peradangan kulit. Sekarang jauh lebih mendingan, bisa pakai celana, bisa pakai baju, dan kulitnya jauh lebih mending. Ini juga di Korea dia psoriasis, dia ambil produk Core 5 jadi produk inti dari Manatek, memakai Emprizon untuk mengatasi peradangan kulit. Kita bisa lihat di sini psoriasisnya jadi jauh lebih mendingan, tidak setimbul sebelumnya walaupun pakai hanya 3 bulan. Dan itu adalah contoh-contoh orang yang memakai Emprizon. Em, Selain itu, di sini ada yang banyak pakai sunscreen. Oke. Pakai ya. Kalau di Australia sih biasanya banyak yang pakai, setiap hari kita mungkin harus pakai. Di Indonesia mungkin jarang, tapi kita selalu sarankan harus pakai sunscreen. Kenapa? Karena UV itu berbahaya. Selain bisa bikin kanker kulit, bisa bikin hal-hal lainnya. Di Manatek ini sendiri ada dua jenis sunscreen. Yang pertama adalah sun protector, yang kedua adalah water capsule. Pure Malt ini mirip dengan sunscreen yang ada di pasaran, tapi bedanya dia tidak kental. Warnanya tetap putih, tapi sangat-sangat tipis. SPF-nya 50, teksturnya sangat lembut, dan juga memberi calming solution. Kalau yang water capsule ini di SPF-nya 50 ke atas juga, tapi dia ada sistem kelembapannya. Apa sih bedanya? Yang pertama adalah kalau yang Pure Malt Sun Protector ini dia memberikan satu lapisan, dan kalau ada UV ini dimentalkan. Jadi penolakan secara fisik. Memang akan menjadi kulit kita kelihatannya akan jadi lebih putih sedikit. Tapi Bella sama aku biasanya pakai water capsule ini. Dia seperti ada filter organik. Kalau UV-nya terkena oleh kulit, dia akan menyerap UV di permukaan kulit, dan bahan-bahan pelindung di dalamnya akan mengubah UV ini menjadi panas. Dia daripada membuat lapisan pelindung kulit di atas kulit tersebut. Aku lebih suka ini karena nggak berwarna dan lebih lembab rasanya. Daripada kalau pakai ini, kadang-kadang kalau yang memiliki barrier tersebut, biasanya rasanya sedikit berminyak, atau mungkin warna kulitnya menjadi sedikit lebih putih. Um, Manatek atau Luminovation punya nggak separah itu, tapi kadang-kadang ada yang kurang suka juga. Bahan utamanya apa? Seperti kita bilang tadi, ada 6 jenis glucans, ada glycans-nya, dan juga ada 2 jenis glycans di dalamnya. Nah, kenapa kita bilang kalau bisa pakai pakai sunscreen? Inilah kenapa. Karena pengemudi truk UV itu sangat-sangat berbahaya untuk kulit kita.
contohnya ini pengemudi truk 28 tahun di jalanan di Amerika, karena dia selalu nyetir, dia kena mataharinya itu hanya dari satu arah. Bisa kelihatan kan kiri dan kanan yang tidak kena UV dan bagaimana kesehatan kulit yang terpapar oleh UV. Ini juga dua wanita yang kembar tapi berbeda di kesehatan kulit karena mereka hidup di dua bagian negara yang berbeda. Yang sering terkena UV di atas matahari terlihat jauh lebih tua dan kulitnya terlihat jauh tidak sehat. CC Cushion, kalau yang suka dandan, Luminovation juga mengeluarkan CC Cushion. CC Cushion ini ada SPF-nya juga di dalam dan SPF-nya lumayan tinggi, sekitar 50. Biasanya CC Cushion kalau di pasar mungkin SPF-nya hanya 25 atau 30. Mungkin 35 yang paling tinggi. Dan di dalamnya ini ada bubuk permata agar lebih megah, lebih terang. Warnanya itu hanya satu warna yaitu di pink tone. Kenapa dia taruh pink tone? Agar kelihatannya seperti natural. Tren makeup zaman sekarang di Korea itu bukan yang lebih tebal lagi atau atau yang sangat-sangat putih. Tren zaman sekarang di Korea itu agar kelihatannya kulit jadi jauh lebih sehat dan makeupnya adalah makeup natural dan alami. Dan sisi cushion ini pas sekali untuk mengikuti tren yang uh, lebih ke arah natural dan lebih ke arah kesehatan kulit sendiri. Kenapa warnanya pink? Karena di dalamnya ada pink salt, ada banyak uh, pink flower complex, jadi bahan-bahan bunga yang warnanya pink dan juga tentunya tidak lupa dengan 6 probiotik atau bakteri baik tersebut dan ada glycans-nya juga. Sorry. Ini contohnya, ini Bella tahun 2015 parah sekali kulitnya selalu jerawatan, bahkan jerawatan sampai ke leher. Dia di 2016 juga sudah terapi laser, masih keluar juga tahun 2017 tidak keluar, tidak berhenti. Tapi setelah memakai Luminovation dan multi-produk Manatech, kelihatan di 2020 lebih mendingan, walaupun masih kelihatan ada perkembangan. Kerutan juga sudah mulai menghilang setelah pakai selama sebulan. Ini fotonya setahun lalu dan ini fotonya sekarang di 2023. Perbedaannya tetap kelihatan jauh walaupun di 2023 ini baru ambil foto mungkin di Melbourne pas ketemu Shani juga. Ini Bella baru bangun, belum pakai apapun, belum pakai produk muka satupun dan langsung ambil foto selfie untuk melihat perbedaan kulit mukanya. Ini juga yang pakai Luminovation, dia ambil foto setiap hari, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, dan perbedaannya dari hari pertama ke hari 16, ini mukanya dia di hari ke-16 udah nggak pakai makeup, mungkin kalau pakai makeup sangat-sangat tipis, dan kelihatan sekali perbedaannya dari sinar kulitnya. Untuk yang pria, ini juga sebelumnya dan ini uh, gambar mukanya 12 hari pagi dan ini hari ke-12 dan malam. Dia biasanya kalau pagi pakai toner, all-in-one essence lotion dan nude creamnya dan malam itu dia hanya pakai peelingnya doang tambah daily care-nya. Daily care itu adalah toner, lotion, dan cream. Ini salah satu partner kita di Korea kelihatan walaupun dia jauh lebih mendingan daripada gambar sebelumnya, tapi masih bisa kelihatan di sini dia masih ada bintik-bintik kecil, masih ada flek-nya juga sedikit dan masih ada jerawat-jerawat kecil. Setelah pakai Luminovation, ini gambarnya dia pakai Luminovation, pakai special care-nya juga, dan dia nggak pernah berhenti. Waktu itu kebetulan ada challenge dari Manatech Korea dan em, siapa yang bisa merubah kesehatan kulit mereka paling banyak, paling besar. Dan partner kita ini menang di Korea dan dia em, hadiah dari challenge-nya ini untuk dipublikasikan ke majalah Arena. Majalah Arena itu adalah salah satu majalah paling tergengsi untuk kecantikan, untuk skincare. Biasanya, contohnya
BTS atau Blackpink atau biasanya artis-artis K-pop itu kalau mempromosikan produk kecantikan atau mempromosikan produk-produk hal atau dari bentuknya mereka, dari kulitnya mereka, itu biasanya akan dipublikasikan ke majalah Arena di sini. Dan partner kita sempat menang di situ juga. Ini fotonya, salah satu fotonya yang di majalah tersebut. Ini juga salah satu yang kita bantuin di Indonesia, di Jakarta, 3 November. Ini mukanya setelah 2 minggu kemudian. Sebulan kemudian kelihatan kerutannya jauh lebih mendingan. Ini nggak pernah pakai makeup. Sorry, ini nggak makeup, hanya pakai skincare biasanya doang. Kelihatan mukanya jauh lebih sehat. Walaupun mungkin ini harus masih pakai sunscreen sih. Ini juga Tante Anita sebelum Luminovation, sesudah Luminovation yang paling kelihatan di sini adalah seberapa terang mukanya dan garis-garis halus dari untuk kerutannya itu juga jauh lebih hilang, apalagi di bagian mata. Nah, kalau ada yang mau tahu seberapa harganya, ini harga sejujurnya ini adalah harga sementara. Em, untuk bisa beli satuan, bisa beli bundle. Kalau bundle ini ada diskonnya. Ini harga dari Korea langsung dikirim ke Indonesia. Kita cover 50% shipping fee-nya, customer hanya perlu bayar $18 untuk shipping fee. Ini harga semuanya sudah inklusif dari shipping fee. Untuk sekarang, special care yang besar ini lagi habis stoknya. Kemungkinan besar akan di restock sekitar Juli. Minggu pertama, paling lambat minggu kedua. Itu yang terakhir kita dengar. Tapi, eh, yang kita bisa berikan sekarang adalah skin returning kit ini, yaitu masih memiliki ampul dan memiliki kolagen kapsul di dalamnya. CC cushion 80, sunscreen sekitar 55, facial cleanser sekitar $41. Kenapa aku bilang ini adalah harga sementara? Karena produk skincare ini sebenarnya belum keluar di Australia. Tapi kita memiliki eksklusif akses dari Korea agar kita bisa bawa produk-produk ini untuk dikirim langsung dari Korea ke Indonesia. Kita udah ketemu providernya juga yang bisa ngirim barang langsung dari Korea ke Indonesia. Tentunya ada harga dari shipping fee-nya, tapi ini yang kita inklusif, yang kita masukkan ke dalam sini. Nah, biasanya kalau mau dibandingkan toner yang kita bilang tadi ini adalah daily care-nya. Toner ini biasanya sama seperti SK2 punya toner atau Estee Lauder. Lotionnya ini biasanya dengan Sisley. Sisley juga salah satu yang merek terkenal untuk lotion. Youth Intensive Cream ini biasanya dengan ada kalau pakai Suhwasu, Estee Lauder, La Mer, itu biasanya sebanding. Terakhir kita cek di pasaran, harga untuk krim Suhwasu dan La Mer ini kurang lebih sekitar minimal $200. Jadi kita pasang dengan setengah harga, tapi kita berani kualitasnya. Kita berani bilang kualitasnya mungkin jauh lebih bagus daripada brand-brand di sini. Oke, thank you semuanya yang udah datang dan udah dengerin. Kita mau stop di sini. Stop recording.